warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu konco-konco, kembali lagi bersama saya Mbak Dona. Saya selaku anak sekaligus manajer dari Abah Thoyib, kembali lagi di konten kami yaitu Sinau Bareng Abah Thoyib. Dari judulnya, dari channelnya saja sudah tertulis atau sudah tertera Sinau Bareng Abah Thoyib. Berarti video ini perihal babakan sinau bebarengan atau sinau belajar bersama. Baik konco-konco, seperti biasa per setiap hari Mbak Duna bakal mengupas makna dari weton. Weton yang bentar. Ini kabelnya nyangkut. Oke, berarti kita akan memulai pembahasan tentang atau perihal perwetonan harian. Jadi hari ini apa? Mbak Duna akan membahas weton tentang hari ini tuh yang kelahirannya hari ini atau weton hari ini tuh dia tuh punya karisma gini seperti itu. Jadi bukan weton mingguan ya, bukan kayak zodiak ya, cuma pengupasan weton inti gitu. Nah, weton sendiri itu seperti jati diri seseorang. Jadi seseorang itu bisa dilihat karakter, sifat, watak, naungan, rezekinya tuh dari wetonnya. Itu sudah bisa dilihat ya konco-konco. Jadi banyak banget yang percaya tentang adanya weton atau nilai-nilai dari weton ya. Kalau di budaya barat ada zodiak, di Cina sendiri ada shio, kalau di Jawa Timur sendiri ada yang namanya weton. Dan Indonesia itu berjuta budaya, beragam budaya. Jadi tidak setiap provinsi atau mungkin setiap kota itu sama, tapi khusus orang Jawa dia itu mempunyai kepercayaan yaitu tentang weton. Dan biasanya weton itu mempunyai arti kurang lebih dari setiap kota ke kota, setiap provinsi se-Jawa Timur itu pasti sama, entah itu dari neptunya, entah itu dari harinya, dari wukunya, dari itu artinya itu semua sama seperti itu ya konco-konco. Soal dipercaya boleh atau tidak, monggo kerso, silakan, boleh dipercayai, boleh dipelajari, boleh, tapi jangan terlalu diimani. Nanti takutnya jatuhnya musyrik. Karena yang namanya belajar, anggap saja ini penambah wawasan baru agar kalian itu tahu, oh ini loh budaya Jawa seperti ini gitu, agar tetap lestari dan tidak tertimbun dengan budaya-budaya asing. Jadi tetap lestari budaya Jawa kita. Oke konco, karena ya emang weton primbon Jawa itu emang kalau dihubung-hubungkan tuh emang sedikit akurat ya, seperti itu. Kalau yang percaya banget pasti percaya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat konco-konco untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke seluruh sosial media yang konco-konco punya. Karena subscribe dan share itu gratis, nggak bayar. Oke konco-konco, hari ini Sabtu ya, Sabtu, harinya Sabtu, harinya Sabtu, dan pasarannya Pahing. Nah bener ya. Nah ini agak ngeri nih. Sabtu itu lumayan paling tinggi, Pahing pun juga paling tinggi. Jadi Sabtu itu 9 dan Pahing itu 9, jumlahnya 18. Nah ini adalah salah satu neptu tertinggi ya. Bahkan satu-satunya neptu yang paling tinggi itu ya Sabtu Pahing yang lahir hari ini. Monggo konco-konco mungkin yang lahirnya Sabtu Pahing, tetangganya, saudaranya, monggo ayo disimak. Mbak Dona akan membantu menjelaskan perihal tentang Sabtu Pahing. Sabtu Pahing adalah salah satu weton yang paling tinggi atau bahkan satu-satunya weton yang paling tinggi neptunya, nilai neptunya. Biasanya orang yang lahir di Sabtu Pahing ini terkesan dia tuh berwibawa, berwibawa ya, berwibawa, mempunyai karisma yang luar biasa karena dari wetonnya aja udah paling tinggi. Dan dia itu agak sedikit keras orangnya ya, emosinya juga agak sedikit berapi-api.
dan jiwa menolongnya atau jiwa rasa besar hatinya, mudah menolongnya tuh tinggi sekali atau besar sekali. Jadi orangnya tuh ringan tangan lah, kok ringan bahu, suka menolong, perfect banget ya. Ini orangnya tuh biasanya tuh kayak orang yang perfect, dan itu tadi agak sedikit emosinya tuh gak bisa ngontrol gitu loh ya. Biasanya orang Sabtu Pahing tuh seperti itu. Bijak juga, istimewa lah karena apa, dia juga satu-satunya weton yang paling tinggi nilai neptunya ya. Baik, Mbak Dona akan membahas tentang wataknya ya. Pertama kan kita kan akan ini apa namanya, yang kita lihat kan pasti watak. Nah, totalnya 18 di sini ya kan Mbak Dona tulis di sini. Yang pertama watak. Watak dari Sabtu Pahing kalau dihitung dari hitungan Jawanya, watak itu ada 5, ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Sarmo itu sejenis singa, terus Sarpo itu ular, Raja itu ya raja, Kukilo itu burung, dan Mino itu ikan. Nah, kalau 18 dibagi 5 kan udah pasti hasilnya kan 3, sisa 3 ya, kita hitung. Sarmo, Sarpo, Rojo tuh. Dari wetonnya aja terbilang dia tuh raja. Tuh, Sabtu Pahing itu istimewa memang. Rojo. Raja. Nah, raja, kalian tahu kan yang namanya raja itu tidak bisa semua orang jadi raja. Raja itu adalah orang yang dipilih, orang yang diagung-agungkan, orang nomor 1 dari diantara ratusan bahkan jutaan orang. Yang namanya raja itu adalah orang nomor 1. Contohnya saat ini di Indonesia ada Bapak Jokowi, dia itu adalah seorang raja ya. Kalau menurut zaman dulu pasti udah dianggap raja, kalau zaman sekarang presiden. Kan nggak mungkin presiden tuh ada 3, 5, nggak mungkin, pasti 1. Dan yang namanya presiden itu pasti orang-orang pilihan. Tapi watak dari Rojo sendiri, Rojo itu kan nggak semua raja itu kan juga memiliki sifat yang rendah hati, nggak mungkin juga semua memiliki sifat yang bijak. Pasti ya, namanya manusia kan karakternya kan sendiri-sendiri gitu loh. Tapi kalau dilihat dari Sabtu Pahing sendiri, memang dia tuh raja dari segala raja karena dilihat dari neptunya yang tinggi. Seperti itu konco-konco. Jadi raja itu ada raja yang bijak, ada mungkin raja yang katakanlah raja yang mendo. Intinya dia tuh cuma diangkat jadi raja, tapi kayak patih-patihnya itu nyuruh gini, nyuruh gitu, nyuruh gini, nyuruh gitu, tapi rajanya tuh hanya enggeh-enggeh saja. Dan akhirnya cara memimpin masyarakatnya itu, rakyatnya itu gagal. Seperti itu. Ada juga raja yang bijak, yang benar-benar menjadi seorang pemimpin gitu loh, yang sama rakyat itu mengayomi, mengatur, menyuruh, menata, dan memberi belas asihnya. Seperti itu ya pewatakan dari Sabtu Pahing, wataknya Rojo. Nah, tergantung dia mau raja yang baik apa yang jelek, tergantung bagaimana cara didikan atau cara hidup yang dipilih oleh si Sabtu Pahing ini. Ibaratkan weton itu seperti pohon kelapa. Kalau dia tumbuh di tempat yang subur, walaupun panas, tapi dia tuh lahannya tuh tanahnya itu subur, tempatnya rindang, nyaman, dan tidak terlalu lebat daunnya, itu mungkin dia akan bertumbuh tinggi, berbuah, dan dari akar, batang, sampai daun, bahkan dari serat-serat kelapanya, semua bisa digunakan untuk orang. Tapi ada juga pohon kelapa yang hanya ditanam di tempat yang gersang bahkan sampai tidak bisa berbuah. Ada juga yang ditanam di tempat yang paling bagus, hanya bisa tumbuh tapi tidak bisa berbuah dan manfaatnya kurang. Jadi bagaimana sih kesimpulannya, tergantung bagaimana dia menjalani pangupo jiwonya. Seperti itu ya konco-konco. Itu untuk watak.
Dan sekarang yaitu rezeki. Nah, rezeki yang didapat dari Sabtu Pahing itu asalnya dari mana aja sih Mbak Dona yang bisa bermuara, intinya tuh berpusat tuh lebih tepat tuh untuk rezekinya Sabtu Pahing itu apa sih gitu. Nah, kita hitung ya. Untuk rezeki sendiri itu ada 5, yaitu guru, sandang, pangan, papan, gawean. Nah, kalau Mbak Dona menghitung menurut Abah Thoyib, hitungan pati mati itu tidak dipakai ya teman-teman, karena Abah saya itu mengajarkan tidak ada hari yang buruk, semua hari itu baik. Tidak ada hari yang jelek, semua hari itu baik dan sama. Dan budaya Jawa ini hanya mengajarkan kita gimana sih ilmu titen ini berjalan, gimana sih, seperti apa sih ilmu titen itu, seperti itu. Jadi boleh percaya, tapi jangan terlalu diimani ya konco-konco. Baik, untuk rezekinya sendiri ada 5, yaitu guru, sandang, pangan, papan, gawean. Nah, kalau 18 ini dibagi 5, sisanya 3. Kita hitung lagi. Jadi ada guru, sandang, pangan. Nah, tibonya itu di pangan. Nah, pangan. Nah, tapi ini belum signifikan kalau kita lihat dari usahanya. Bukan usaha sih, tempat dia cocoknya sih ini tuh kerjanya tuh, kalaupun mempunyai pangupo jiwanya itu di air atau darat atau di udara sih. Nah, kita hitung lagi ya. 18 dibagi 3 atau langsung kita hitung aja gini. Darat, air, udara, darat, air, udara, darat, air, udara, darat. 10 ya. Darat, air, udara, darat, air, udara, darat, air. Nah, untuk Sabtu Pahing ini cocoknya kerjanya di air, atau pangupo jiwonya itu pendalamannya tuh di air. Nah, apa sih yang berhubungan pangan, rezekinya dan air tuh apa toh Mbak Dona? Ya mungkin aja bisa ternak hewan seperti ikan, ataupun mungkin belut, ataupun ya tambak emas, mutiara mungkin, atau udang, atau usaha-usaha yang membutuhkan atau lebih banyak itu di air. Mungkin bisa juga jualan tahu, kan juga butuh bergelutnya kan dengan air juga, seperti itu konco-konco. Nah, untuk pangupo ini untuk karirnya ya, karirnya itu di air lebih tepat atau lebih signifikan, seperti itu ya konco-konco. Dan langsung lanjut aja ke pangupo jiwo, atau bagaimana sih dia itu menjalani hidupnya, atau sedang apa ya, sandang pangannya serta kemampuan hidupnya itu seperti apa sih. Yang namanya pangupo jiwo itu seperti ikhtiar gitu loh konco, seperti karakter utama atau sifat utama dari seorang tuh dari pangupo jiwonya ini. Pangupo jiwo itu ada 7, yaitu ada Segoro Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Peneta, Lebu Katiup Angin. Masih 7. Kita hitung lagi ya, 7 sampai 18 ya. Sisa 3 nih. Kembali lagi ke Segoro Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Peneta, Lebu Katiup Angin, dan sisa 8 untuk ketemu, sisa 4 untuk ketemu 18 ya. Jadi kita hitung sisanya. Ada Segoro Ngawiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo. Nggak tahu lagi. Sabtu Pahing bikin aku merinding guys. Satrio Wibowo, seorang kesatria yang berwibawa. Ibarat orang ini gendeng, edan, gila, mantap. Orang Sabtu Pahing itu memang ya seperti itu. Satrio Wibowo. Nah, Satrio Wibowo itu dia itu mempunyai kemewahan yang besar. Dia itu lebih identik ke bangsawan ya. Orang yang tenar, dia itu bijaksana, seperti saya katakan dari atas tadi, karena mempunyai weton yang sangat tinggi, dan sudah diyakini bahwa semakin tinggi weton itu semakin orang tuh hal-hal positifnya tuh banyak gitu loh. Bahkan
bisa mendatangkan rezeki untuk orang tuanya jika mempunyai weton Sabtu Pahing ini ya konco-konco. Dan benar saja bahwa Sabtu Pahing ini mempunyai Pangpujiwa Satrio Wibowo, orangnya tuh berkarisma, mempunyai ketenaran, kebangsawanan, dan dia itu orangnya tuh yang sangat berwibawa. Seperti yang katakan tadi, wataknya saja sudah rojo, dan ini tuh cocok banget kalau dia tuh sebagai seorang pemimpin. Apalagi dia menjadi seorang pemimpin yang bijak, yang adil, serta membuat masyarakat nyaman. Ini akan menjadi seseorang Sabtu Pahing yang sempurna, seperti itu. Soal rezeki, Sabtu Pahing ini nepunya besar, insya Allah biasanya akan lancar juga, karena diyakini bahwa Sabtu Pahing semakin tinggi weton, semakin dia itu mempunyai keberuntungan yang banyak. Nah, seperti itu. Tapi banyak juga nih yang salah kaprah. Nah, banyak juga yang lahirnya itu di hari Sabtu tapi jam maghrib. Nah, ada yang bilang gini, "Mbak, aku lahirku Sabtu, anakku Sabtu tapi lahirnya maghrib, iku mlebune ning apa, Mbak?" Nah, gini ya teman-teman, ini kalau di daerah saya menurut Abah Thoyib, Primbon Abah Thoyib nih ya, menurut kupasan Abah Thoyib yang saya pelajari, bahwa pergantian jam, berarti pergantian jam itu saya hitung dari dari bentar, tanggal berapa ya, kemarin kan tanggal 17, kemarin itu kan Jumat Legi. Nah, Jumat Legi ini kalau sudah jam 15.00 itu sudah masuk Sabtu Pahing. Hati-hati, banyak yang salah hitung ini. Jadi kalau Jumat Legi kok lahirnya di atas jam 3 itu sudah masuk Sabtu Pahing. Dan Sabtu Pahing sendiri kalau lahirnya lebih dari jam 3 itu berarti udah masuk Minggu Pon. Nah, harus hati-hati itu konco-konco. Jadi diingat-ingat aja deh, lahirnya tuh kamu tuh beduk, ngasar, atau maghrib, atau subuh. Nah, kalau subuh biasanya masih mengikuti hari itu. Seperti itu konco-konco ya. Semoga video ini bermanfaat, dan kembali lagi saya jelaskan bahwa video ini sifatnya adalah sinau bareng atau sinau barengan. Jadi kalau ada salah dari konco-konco bisa mengoreksi saya, bisa membenarkan, "Mbak, ini tuh keliru, seperti itu." Kalau saya benar, ya terima kasih, tapi jangan terlalu dipercaya ya. Dan ini tuh belum 100% juga, ini tuh belum tentu benar, karena yang namanya weton walaupun dia itu pasti nilai neptu pasaran hari pasti, tapi untuk pengupasannya kan bisa dijabarkan dalam banyak hal, dan ini tuh juga belum 100% benar. Hanya sebagai pelajaran aja, nguri-nguri budaya Jawa agar budaya kita tidak tertimbun atau tergilas dengan budaya-budaya baru. Baik konco-konco, seperti itu video yang bisa saya kupas perihal perwetonan Sabtu Pahing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya, karena subscribe dan share itu gratis. Baik konco-konco, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.